Hai, pada sesi ini saya akan men-sharingkan sebuah topik yaitu bug management. Kenapa sih kita membicarakan ini? Karena ketika kita menguji perangkat lunak, ini nggak akan jauh dari error atau cacat. Tujuan pengujian kan mencari cacat ya. Nah, supaya bisa diperbaiki dan perangkat lunak berjalan dengan baik dan lancar. Oke, laporan bug adalah dokumen teknis yang menjelaskan berbagai gejala atau mode kegagalan yang terkait dengan satu bug. Laporan bug yang baik memberi tim manajemen proyek informasi yang mereka butuhkan untuk memutuskan kapan dan apakah akan memperbaiki masalah. Laporan bug yang baik juga menangkap informasi yang dibutuhkan programmer untuk memperbaiki dan mendebug masalah. Karena laporan bug sangat spesifik dan terpisah, ini adalah produk pengujian yang paling nyata dan mewakili peluang yang jelas bagi tim proyek untuk membuat keputusan guna meningkatkan kualitas sistem. Sistem pelacakan bug adalah beberapa program atau aplikasi yang memungkinkan tim proyek melaporkan, mengelola, dan menganalisis laporan bug dan tren bug. Secara fungsional, sebagian besar sistem pelacakan bug menyediakan formulir yang memungkinkan kita melaporkan dan mengelola bug tertentu. Serangkaian laporan dan grafik tersimpan yang memungkinkan kita menganalisis, memanipulasi, dan mengeluarkan data bug ini dalam berbagai cara dan alur kerja atau kehidupan yang dapat disesuaikan. Siklus yang menyediakan manajemen bug yang teratur. Sejumlah laporan bug akan selalu tidak dapat direproduksi. Beberapa bug menunjukkan gejala hanya sebentar-sebentar dalam kondisi yang tidak jelas atau ekstrim. Dalam beberapa kasus, seperti sistem crash ya dan korupsi database, gejala bug tuh sering merusak informasi yang dipergunakan dan diperlukan untuk melacak bug. Inkonsistensi antara lingkungan pengujian dan sistem pemogram terkadang membuat pemogram respon berfungsi dengan baik di sistem saya. Ya kan? Nah, untuk mencegah hal-hal seperti ini, Rick Black ya telah mengembangkan proses 10 langkah yang ia gunakan sebagai pedoman dan daftar periksa untuk penguji berpengalaman dan sebagai alat pelatihan untuk orang yang baru saja mengenal pengujian. Ke-10 langkah itu adalah sebagai berikut ya rekan-rekan. Pertama ada struktur. Uji dengan cermat dan hati-hati apakah Anda menggunakan teknik kreatif, mengikuti pengujian manual dengan skrip, atau melakukan pengujian otomatis ya. Kedua reproduce. Ini sering banget ya jargon ini ada di testing. Ya, ini adalah aturan praktis yang biasa adalah mencoba memproduksi kegagalan 3 kali. Jika masalahnya terputus-putus, laporkan tingkat kejadiannya ya. Misalnya 1 dari 3 kali mencoba, 2 dari 3 kali mencoba, dan seterusnya. Ketika kita punya isolasi, lihat apakah Anda dapat mengidentifikasi variabel. Misalnya nih, perubahan konfigurasi, alur kerja, kumpulan data yang mungkin mengubah gejala bug. Keempat ada generalisasi. Cari tempat di mana gejala bug mungkin terjadi di bagian lain dari sistem, menggunakan data yang berbeda dan sebagainya. Terutama di mana gejala yang lebih parah mungkin ada ya. Kelima itu compare, bandingkan. Tinjau hasil menjalankan pengujian serupa, terutama jika Anda mengulangi pengujian sebelumnya. Kemudian kita ringkas ya. Tulis kalimat pendek yang menghubungkan gejala yang diamati dengan pengalaman kualitas pelanggan atau pengguna. Dengan mengingat bahwa dalam banyak pertemuan tinjauan, ringkasan adalah satu-satunya bagian dari laporan bug yang dibaca. Ketujuh, ringkasan atau condense. Pangkas informasi yang nggak perlu ya, terutama langkah-langkah pengujian yang tidak relevan. Lalu jelas, yang kedelapan atau be clear. Gunakan kata-kata yang jelas. Hindari terutama kata-kata yang memiliki banyak arti yang berbeda atau bertentangan. Misalnya, kapal memiliki haluan di haluannya, ya kan? Dan pengawasan yang tepat mencegah kelalaian. Oke, seperti itu. Kemudian 9, menetralkan. Ekspresikan diri Anda tanpa memihak, netral ya. Buat pernyataan fakta tentang bug dan gejalanya dan hindari hyperbole ya, humor atau ya mungkin sarkasme gitu ya. Ingat, kita nggak pernah tahu siapa yang akan membaca laporan bug kita. Oke. Ke-10 adalah review. Seenggaknya kita memiliki satu rekan ya, idealnya seorang tester yang berpengalaman atau manajer pengujian membaca laporan bug sebelum kita mengirimkannya ke level yang lebih lanjut. Oke.
Berikut yang dapat Anda ringkas dalam template bug tracking, bisa lihat di layar ya rekan-rekan. Lalu dibuat dalam bug report detailnya seperti tampilan berikut. Bisa lihat di layar lagi ya. Atau dalam contoh berikut. Oke. Tujuan dari pelaporan masalah adalah untuk membawa laporan tersebut ke orang yang tepat, yang kemudian akan menyebabkan bug yang paling penting untuk diperbaiki. Ya, atau seenggaknya akan ada usaha ya untuk memperbaikinya. Organisasi pengujian kemudian harus mengkonfirmasi atau membantah perbaikan yang diusulkan. Bisa ya. Hasil lain yang mungkin untuk laporan bug tertentu termasuk pembatalannya itu sebagai bukan masalah ya rekan-rekan ya. Penutupannya sebagai duplikat atau penangguhannya yang tidak terbatas karena kurangnya minat. Dengan kata lain, laporan bug itu harus melalui siklus hidup yang harus dapat diidentifikasi dengan kepemilikan yang jelas pada setiap fase atau status dalam siklus hidupnya. Meskipun siklus hidup yang sesuai untuk organisasi Anda mungkin berbeda, ya inilah salah satu siklus hidup yang bisa saya gunakan. Ada review atau peninjauan ya. Saat penguji memasukkan laporan bug baru ke dalam database pelacakan bug, database pelacakan bug menyimpannya untuk ditinjau sebelum dilihat di luar tim pengujian. Jika non-penguji dapat melaporkan bug secara langsung ke dalam sistem, maka manajer non-penguji tersebut harus menentukan proses pengujian untuk laporan bug non-penguji tersebut. Rejected atau ditolak. Jika peninjau memutuskan bahwa laporan memerlukan pengerjaan ulang yang signifikan, baik penelitian dan informasi lebih lanjut atau kata-kata yang lebih baik, peninjau menolak laporan tersebut. Bisa ya. Ini secara efektif mengirimkan laporan kembali ke penguji, yang kemudian dapat mengirimkan laporan yang direvisi untuk tinjauan lain. Anggota tim proyek yang sesuai juga dapat menolak laporan bug setelah disetujui oleh peninjau. Kita punya open ya. Jika penguji telah sepenuhnya mengkarakterisasi dan mengisolasi masalah, peninjau membuka laporan, membuatnya terlihat sebagai bug yang dikenal. Lalu assign, ditugaskan. Anggota tim proyek yang sesuai menugaskannya ke manajer pengembang yang sesuai, yang pada gilirannya memberikan bug ke pengembang tertentu untuk diperbaiki. Kemudian tes atau uji, setelah pengembangan memberikan perbaikan untuk masalah tersebut, lanjut memasuki status pengujian. Perbaikan bug datang ke organisasi pengujian untuk pengujian konfirmasi, ya, dan pengujian regresi yang menjawab pertanyaan apakah perbaikan telah menimbulkan masalah baru sebagai efek samping. Lalu dibuka kembali atau reopen. Jika perbaikan konfirmasi pengujian gagal, penguji membuka kembali laporan bug. Jika perbaikan lolos, pengujian konfirmasi tetap gagal pengujian regresi, penguji membuka laporan bug baru. Yang terakhir adalah closed ya. Jika perbaikan lolos pengujian konfirmasi, maka penguji menutup laporan bug. Dan yang lainnya adalah deferred, ditangguhkan atau tangguhan. Jika anggota tim proyek yang tepat memutuskan bahwa masalahnya nyata nih, tetapi memilih untuk menetapkan prioritas rendah pada bug atau menjadwalkan perbaikan untuk rilis berikutnya, laporan tersebut akan ditangguhkan ya. Perhatikan bahwa tim proyek dapat menunda bug kapan saja dalam siklus hidupnya. Dan terakhir adalah cancel atau dibatalkan. Jika anggota tim proyek yang tepat memutuskan bahwa masalah itu nggak nyata, melainkan kayak positif palsu gitu ya, fake gitu kan, ya laporan bug itu bisa dibatalkan ya rekan-rekan ya. Perhatikan bahwa tim proyek dapat membatalkan bug itu kapan saja dalam siklus hidupnya. Oke, sip. Menu komplit ya untuk bug manajemen kita kali ini Great Learner. Semoga dapat dipahami. Kita menuju ke video berikutnya. Terima kasih.